Halo semuanya, welcome back to my channel Milati Izzatila. Kali ini series Talk with Husband. Kali ini aku mau ngebahas yang pada DM di IG tentang The Kriuk. Nah sekarang narasumbernya langsung ini dia ya, kami aku sendiri. Kamu juga narasumber? Iya kan ceritanya. Ya udah, aku lupa pertanyaannya tadi dulu ya. Langsung banget ini, nggak ada embel-embel apa gitu. Ya apa gitu. Suaranya agak kenceng ya. Nah, langsung aja, jadi banyak yang pada nge-DM aku nih ceritanya. Kenapa sih akhirnya kita mulai usaha? Nah, mungkin coba bisa dijelasin. Mulai usaha itu waktu 2020 bulan Juni karena terdampak COVID-19. Nah awalnya ya itu karena nggak ada kerjaan, terus dituntut sama kebutuhan, karena ya kebutuhan kan nggak bisa di stop ya, jadi ya muter otak lah harus ngapain nih, karena nggak ada penghasilan selain dari gaji kan waktu itu ya, jadi harus mau nggak mau harus buka keran baru. Iya ya, karena terpaksa berarti. Iya betul, itu kan kamu juga ngerti. Oke, terus aku tuh pengennya dijelasin karena banyak yang pada nanya juga. Ya udah kan mau nggak mau pasti usaha karena udah nggak ada jalan lain juga, cari kerja sana sini juga saat itu susah gitu ya. Terus sekarang kenapa sih akhirnya kita memutuskan mau buka usahanya itu franchise, yaitu milih franchise-nya itu yang kita pilih adalah The Kriuk. Nah kenapa ngambil franchise, karena waktu itu bingung ya mau usaha apa, sedangkan di masa pandemi itu kan ya tahu sendiri lah ya, apapun usaha apapun tuh serba sulit ya. Waktu itu tuh mau nyuapin Rafa kalau nggak salah ya, mau nyuapin Rafa. Emang Rafa tuh suka banget sama The Kriuk, sama chicken lah, fried chicken, bukan The Kriuk aja sih sebetulnya. Nah kepikiran lah apa jualan fried chicken ya, karena ya kita pada umumnya masyarakat di Indonesia itu pasti dalam seminggu adalah makan ayam itu kayaknya paling sering dibanding daging sama ikan. Nah jadi ya dalam seminggu lah taruh, pasti kalian juga yang di rumah nih pasti dalam satu minggu tuh ada 3 kali atau enggak 4 kali tuh makan ayam. Nah dari situlah terpikirkan kenapa harus bukan kenapa harus ya, kenapa ada ide jualan ayam aja gitu, dan jual ayamnya ayam fried chicken yang si Rafa suka waktu itu gitu ceritanya. Tapi ngelakuin riset dulu nggak sih kenapa akhirnya? Nah kalau itu kenapa aku milih The Kriuk itu ya karena sebelumnya memang beli selain The Kriuk ya ada, aku coba tuh satu-satu, The Kriuk, The Besto, Sabana. Nah dan itu kita paling suka dan ya? itu kita paling masuk di lidah kita tuh ya The Kriuk. Si Rafa pun dikasih Sabana tuh kurang suka gitu, tapi kalau dikasih The Kriuk tuh dia makannya lah banget. Kalau itu dari rasa, tapi kalau misalnya dari sisi peluang usahanya nih, kenapa akhirnya milih The Kriuk, itu kan pasti kita kan nggak mungkin tiba-tiba langsung The Kriuk dong, pasti waktu itu juga kita nyari. Nah itu tuh yang pengen aku tanyain gitu kan. Bukan tanyain sih, pengen dibahas di sini karena beberapa yang DM itu
teman-teman aku, ada mahasiswa aku juga. Jadi apa sih yang bikin jadi pertimbangannya milih franchise The Kriuk gitu? Bukan dari rasa doang sih, tapi dari sisi manajemen bisnisnya, dari segala-gala deh, kayak pengajuannya dan lain sebagainya. Kalau franchise itu ya mungkin franchise fried chicken itu mungkin hampir sama ya semuanya. Jadi jualnya tuh lepas gitu, kita beli bahan itu semua ke franchise-nya. Jadi kita belanjanya itu ke stokisnya. Jadi setiap franchise fried chicken itu ada stokisnya. Nanti kita beli kebutuhan jualan itu dari ayam, tepung, terus packaging semua kan kita beli ke franchise-nya gitu. Terus kita jualan. Nah, keuntungan memang 100% untuk kita. Tapi bahan-bahan kita wajib membeli di stokis franchise-nya. Hampir sama sih semuanya kalau bicara manajemen, terus keuntungan sih ya, keuntungan semuanya 100% buat kita dan tergantung penjualannya untuk besar kecil income-nya itu. Terus itu juga nggak sih, kita dulu sering ngeliat YouTube-nya itu banyak banget The Kriuk yang mitra The Kriuk yang sukses gitu. Ya. Jadi kita terinspirasi dari situ juga ya. Kita terinspirasi dari situ juga ngelihat mitra The Kriuk itu ada yang sampai omsetnya itu sampai sebulannya itu ada yang sampai 200 juta, tapi dari beberapa outlet ya. Jadi yang sampai ratusan juta itu mereka udah memiliki lebih dari 2 outlet gitu. Dan juga kebetulan kita tinggal di Depok. Di Depok itu The Kriuk mungkin bisa dibilang paling laris lah ya. The Kriuk itu paling dicari untuk di sekitar Depok. Jadi ya kita memutuskan untuk bermitra dengan The Kriuk. Gitu. Terus kalau pengajuannya waktu itu ribet nggak sih? Kita kayaknya coba deh. Pengajuannya dari proses pengajuan sampai berapa lama? Sampai kita jualan itu sekitar sebulan lah. 1 bulan. Nah, kita tuh November, aku tuh ngajuin ya November, terus Desember itu udah jualan. Nah, prosesnya itu kita mencari lokasi untuk jualan, dan syarat-syarat penentuan kita untuk berjualan itu ada kriterianya. Dari The Kriuknya itu menentukan semisalnya dari batas jarak dari outlet tetangga kita tuh ada berapa kilometer gitu. Nah, kebetulan dari The Kriuk itu berapa ya? 3 kilo apa 1 kilo ya? 1 kilo. Iya, 1 kilo. Kalau The Kriuk itu 1 kilo. 1 kilometer harus ya di luar 1 kilometer dari mitra The Kriuk yang lainnya. Nah, habis itu kita mengajukan survei kepada pihak The Kriuk, disurvei sama The Kriuk. Nanti jika memang hasil surveinya lolos, kita baru ke tahap berikutnya, yaitu pengisian data ya. Pengisian data untuk tanda tangan kontrak juga. Pembayaran. Terus pembayarannya. Jadi pembayaran itu setelah survei ya? Iya, survei itu. Jadi survei dulu, survei itu kita bayar juga. Bayar 100.000 kalau nggak salah. Bayarnya itu bayar 100.000. Nah, nanti baru disurvei. Setelah survei baru kita kontrak. Gitu, habis kontrak. Yang disiapin saat survei itu berarti foto tempatnya. Iya, foto sama tempat, titik lokasinya, sama share lokasi begitu. Dan mungkin peraturan yang sekarang sih infonya harus bangunan tetap gitu ya. Tapi nggak ngerti juga sih, mungkin nanti bisa lebih jelasnya kalau misalnya kalian ada minat ya, mungkin bisa ditanyakan ke pihak The Kriuknya, karena kita udah hampir setahun ya udah nggak jualan The Kriuk ya. Gitu. Nah, berarti kalau dari tahapannya tuh semuanya tuh berarti kalau yang kira-kira ribetnya itu berarti cari lokasi ya. Ya. Tapi sisanya pengajuannya setelah itu
ya gampang-gampang aja kan ya. Gampang sih, Ya, terus sekarang nggak ribet. biaya kisaran biayanya untuk untuk kita jadi mitra. Jadi mitra itu jadi franchise itu, kita punya franchise itu kisaran berapa sampai berapa? Kalau Paling murahnya, wah, kira-kira aja, maksudnya kan sekarang mungkin ya, harganya mungkin udah naik sekarang kan? tuh ada perubahan mungkin ya. Waktu di zaman kita itu tahun berapa ya? 2020 ya? Itu tuh ada yang paket gerobak 16 juta, itu yang paling murah waktu itu. Terus 25 juta ya. Yang kita ambil tuh 25 juta ya, 25.500 lah. 25.500. Terus ada yang 30-an juta, ada yang 50 juta, ada yang sampai 100-an juta. Nah, itu tergantung paket yang mau kita ambil. Dan tempatnya juga, paketannya itu tergantung kayak kita kan kayak di toko-toko biasa gitu ya. Kalau misalnya yang sampai puluhan juta, sampai ratusan juta itu bisa sampai namanya tuh udah bukan outlet lagi, udah kayak restoran, mini resto kayak gitu. Terus apa lagi? Selama kita jualan itu kayaknya boleh sih diceritain omset kita tuh berapa sih, biar jadi pertimbangan kalau mau ngambil itu. Jadinya kira-kira dapat bakal omset berapa, dengan kita ceritain dengan kondisi kondisi toko kita waktu itu kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk omset itu waktu itu kita per hari paling kecil itu berapa ya, 500 ribuan lah kali ya sehari ya. Ya sekitar itulah, 500 ribuan. Itu tuh berapa ekor ya, lupa kan, 6 ekor apa, pokoknya sekitar 500 ribuan ya omsetnya. Omset, dan itu tergolong sepi sih ya. Iya, 500 ribu itu sepi ya. Itu tuh tergolong sepi karena memang ya kembali lagi, untuk usaha The Kriuk ini atau franchise mungkin fried chicken, itu tergantung pasarnya. Yang kita kejar tuh pasarnya apa nih. Biasanya kalau fried chicken itu ya pasarnya tuh ibu-ibu, anak-anak kecil gitu ya. Ya sama pemukiman padat penduduk. Jadi berarti untuk tips yang mau buka itu cari tempatnya memang yang padat penduduk, yang rapat-rapat gitu ya tempat tinggalnya ya, dan yang masa gang-gang kayak gitu-gitu ya. Di ujung gang gitu, yang pas mau masuk ke padat penduduk gitu. Nah, itu sangat recommended sih kalau di tempat-tempat begitu tuh. Dan ada yang punya Bu Siti tuh di Kukusan ya. Itu tuh padahal dibelokkan begitu ketutup sih sebetulnya. Cuma karena dia itu dekat sama pemukiman padat penduduk, dia omsetnya lebih besar dari kita. Itu sehari bisa sampai 40 ekor itu dia tuh. 40 ekor. Kalau udah stabil segitu ya, pasti di atas 40 ekor, 50 ekor sehari. Kalau sepinya itu ya di antara 3 sampai 8 ekor lah. Itu masih tergolong sepi sih menurut aku tuh. Gitu. Itu mungkin untuk awal-awal yang baru banget buka ya pasti gitu. Tapi kalau tempatnya bagus sih, kayak waktu itu kita buka aja langsung bisa 10 ekor kan. Maksudnya karena tempatnya mungkin memang udah rame gitu. Kita pernah waktu pertama buka itu 12 ekor kita tuh. 12 ekor. Sehari pertama tuh. Gitu ya. Nah iya, terus kalau misalnya omsetnya lumayan nih padahal, terus kenapa tutup? Ya, kenapa tutup waktu itu di tahun 2021? Tutup ini maksudnya kita udah nggak jualan lagi ya? Maksudnya karena kita bukan vakum, tapi memang sudah punya orang lagi. Udah punya orang, jadi kemitraan kita tuh kita jual ke orang gitu. Ya karena kenapa kita nggak jualan lagi, karena waktu itu ya aku kan fokus bangun usaha baru, bangun pabrik benang. Nah jadi aku ya atau saya tuh
sering ke Bandung. Nah, toko The Kriuk itu dipegang sama Mila. Nah, habis itu Mila juga kan dibarengin sama Ngajar, terus bawa si Rafa kemana-mana belanja, si yang belanja Mila, yang buka ya, walaupun ada karyawan waktu itu kan dibantuin karyawan, tapi tetap kan namanya bawa anak belanja itu ya berat banget lah. Habis itu harus ngajar juga. Nah, ditimbang-timbang, dipikir-pikir ya kayaknya ya kita jual aja. Gitu. Terus titik-titik sampai mau ngejualnya tuh pas Rafa ngomong gini sih, kayak dia tuh cuman pengen main. Kalau dia harus kontrol toko terus kan dia nggak bisa main kan sama teman-temannya, karena dia menghabisin banyak waktunya bolak-balik ke toko, meskipun kadang pulang juga ke rumah. Tapi karena dari situ jadi kita langsung kayak padahal dia waktu dia nggak kecil udah nggak bakal lama lagi deh. Tapi intinya kita nggak mau ngorbanin masa kecilnya Rafa. Gitu. Jadi, dan kalau kita nggak kontrol pun akan susah banget karena nggak ada CCTV juga, ngontrol segala-gala ya tetap masih karena kita masih belum benar-benar stabil banget karena itu baru buka kan, harus masih dalam kontrol penuh. Ya kalau dibilang usaha The Kriuk itu bagus atau enggak sih, bagus sih kalau menurut aku ya, karena memang jelas gitu. Terus peminatnya banyak juga ya. Mungkin teman-teman yang mau buka usaha fried chicken bisa dicoba-coba dulu, riset dulu mana yang menurut kalian itu di pasaran tuh lebih kepake gitu ya, karena kadang tiap daerah punya cita rasa yang beda ya. Kalau di Depok kebetulan The Kriuk itu ya memang nomor 1 lah buat buat fried chicken itu di luar KFC ya, KFC McDonald's sih udah bukan ya, enggak itu mah udah nggak maksudnya beda levelnya. Beda level. Kalau level yang fried chicken masyarakat menengah ke bawah tuh ya The Kriuk udah tuh ya, Sabana, The Besto gitu. The Besto itu ya mungkin The Kriuk bisa diperhitungkan. Begitu. Oke deh, sekarang berarti kalau dari modal udah kasih terus tinggal satu deh. Modalnya belum. Kira-kira kalau mau usaha The Kriuk itu modalnya berapa? Waktu itu kita yang paket 25.500 itu kita ngeluarin modal sekitar 30 jutaan. Oh iya kan, karena itu cuma beli kemitraan dan udah ada dapet untuk jualan pertama sih ya, grand opening itu ada dapet semua ya, gerobak, alat masak semua dapet sama bahan ayam gitu, terus tepung itu udah siap jualan. Tapi di luar misalnya kalau kalian mau tapi freezer tuh belum dapat loh. Iya, freezer. Tapi kadang The Kriuk itu suka ngadain promo. Jadi kalau misalnya buka kemitraan itu dapat freezer atau dapat apa? Iya, berarti modal nih yang dibahas. Gitu. Jadi waktu itu kalau freezer memang kita punya sendiri. Ya, jadi nggak dapat dari The Kriuknya. Terus gas ya? Gas itu dapat dari sana 2. Iya. Jadi yang kita sediain paling dispenser itu nggak perlu juga, misalnya bisa juga nggak pakai sih. Ya nanti bisa dilihat lah. Jadi di paketan itu tuh Magicom di kita nggak dapet. Websitenya tuh ada. Jadi paketan yang 16 juta berapa, yang 25 juta berapa, bahkan dengar-dengar ada yang paketan 8 juta tuh ada tuh. Gerobak 8 juta. Cuman nggak tahu sih ketentuannya kayak gimana. Kayak gitu. Yang jelas nanti di websitenya tuh diterangkan lebih jelas lagi. Nah terus untuk saran, kalau misalnya mau buka, kira-kira saran dari yang kita udah pernah buka nih, selaku yang udah pernah buka, kira-kira sarannya apa? Saran apa nih? Saran kalau mereka mau buka, jadi apa saran? Ya kalau mau buka, sarannya yang pertama yang pasti modal harus punya dulu nih. Ya tergantung kalian, kalau misalnya punya modalnya sekitar 25 jutaan, mending ambil paket yang paling bawah gitu, yang misalnya yang ada 16 jutaan, karena kita harus nyiapin toko, terus freezer juga kita harus nyiapin.
karena kita kan nggak mungkin gitu setiap hari Bolak-balik. belanja itu buat sehari jualan doang. Ya kan pasti kita harus nyetok kan, nyetok buat 3 hari atau mungkin bahkan ada yang buat seminggu jualan, jadi biar nggak bolak-balik terus gitu belanja ke stokisnya. Nah terus pilih yang kedua nih, saran yang kedua tuh pilih tempat yang memang benar-benar strategis dan pasarnya itu tepat untuk menjual fried chicken gitu. Jangan sampai salah sasaran nih, karena fried chicken itu ya rata-rata untuk ojol-ojol sih mungkin jarang banget ya, atau enggak sama mahasiswa juga juga mungkin kurang. Kita udah pernah coba fried di chicken mahasiswa itu di PNJ itu kan ya. Itu kayaknya kurang dah ya, mungkin juga ya nggak tahu juga sih, mungkin waktu itu pas masa-masa COVID kali ya, jadi agak sepi mungkin di tempat itu. Terus apa lagi ya, kendaraan. Nah untuk belanja itu ya mungkin kendaraan itu harus sangat dibutuhkan. Motor ya seenggaknya harus punya motor lah, jangan sampai kita belanja gitu ngangkat-ngangkat berat pakai angkot gitu, aduh. Nah, udah mah berat jualan ditambah lagi. Terus untuk pertama apalagi selain itu, yang training training harus jadi, kita tahapannya tadi juga belum kelar tuh. Iya Tahapannya itu jadi tadi habis nyampe mana itu tahapannya tuh? Pokoknya kan tadi pendaftarannya Ya, udah pendaftaran. setelah udah berhasil Jadi jadi mitra. Jadi mitra. Nah kita tuh belum langsung bisa jualan karena kita harus memiliki sertifikat laik goreng. Jadi kalau misalnya belum dinyatakan laik goreng, kita belum bisa jualan. Nah gimana cara mendapatkan sertifikatnya? Nanti kita sebelum jualan itu, setelah kontrak, kita di training biasanya sih di stokis ya. Kayak misalnya di Depok kita stokisnya ada di dekat lapangan Merdeka tuh. Kalau misalnya di Jakarta Timur itu di mana? Bukan Cijantung. Lupa apa namanya. Pokoknya di Jakarta Timur tuh dekat-dekat inilah. PGC. Iya, dekat-dekat sebelum PGC malah. Apa yang dekat Rindam ke sana tuh, jalan apa sih tuh? Aku lupa. Cijantung. Bukan Cijantung. Apa sih? Ya, itu aku di benak lupa. Ya itu nanti jadi di PGC. Condet. Condet. Nah nanti kalau yang Jakarta Timur itu di tesnya atau di trainingnya itu di Condet. Nah kalau yang di Depok itu nanti tes akhirnya tuh di Condet juga sih tetap. Jadi iya, maksudnya latihannya di situ, latihannya tapi di stokis daerah kita jualan, tapi pas tes goreng terakhirnya itu nanti di pusat yaitu di Condet kalau di Kriuk itu. Begitu. Dan itu kita sebaiknya harus kita ya, soalnya kalau karyawan yang kita suruh training nanti karyawannya keluar, kita nggak bisa goreng lagi, nggak bisa gimana gitu. Nah aku pun nanti kalau misalnya mau buka lagi nih di Kriuk, udah nggak perlu training karena udah ada sertifikat laik goreng. Nah setelah dapat sertifikat laik goreng baru deh kita jualan begitu. Satu lagi deh, berapa lama jadi totalnya, dari kira-kira berapa lama dari pengajuan? 1 bulan kan tadi. 1 bulan tuh sampai training, sampai jualan. Iya. Berarti kalau dari setelah pengajuan pas training doang itu kira-kira berapa, semingguan lebih ya? Training itu seminggu, terus hari terakhirnya itu tes. Jadi seminggu itu udah termasuk tes kalau nggak salah ya, aku lupa. Kalau pengiriman barangnya waktu itu gimana sih, lupa aku. Pengiriman dari dianya itu setelah kita lulus training atau setelah kita lulus training? Iya, jadi setelah kita lulus training, jadi nanti kita dijadwalkan untuk pengiriman alat-alat goreng, terus alat-alat goreng, gerobak,
sama bahan-bahan jualan. Yang buat grand opening itu. Buat grand opening juga kita dikasih. Jadi nanti ada yang buat grand opening sama ada yang buat jualan. Begitu. Ya, oke deh. Segitu aja dulu dari kita ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain tentang kemitraan The Kriuk itu, ya sebenarnya bisa langsung ke The Kriuknya aja. Cuman kalau misalnya dari sisi pengalaman, ya kalau mau nanya-nanya ke kami juga boleh di komen atau DM ke IG kami, salah satunya juga silakan aja. Sekian dulu dari kami, dari Mila dan Rapi. See you. Dah.